Bab 1613. Dewa Perang No. 1. Sepanjang zaman. Tenggorokan warrior yang berguling, dan kemudian dia berkata, sekarang juga sudah bisa. Enam api ilahi berkata, sebenarnya tidak ada batasan di lantai pagoda Hongmeng, alasan mengapa kamu tidak bisa membukanya itu sengaja melakukannya. Warrior yang secara alami tahu siapa itu yang dimaksud dan segera berkata, mengapa? Enam api ilahi berkata, karena kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup. Ada banyak hal di menara yang bukan berasal dari dunia ini, hal-hal itu berada di luar jangkauan dunia ini dan di luar kognisi dunia ini. Jika kamu tidak memiliki kekuatan yang cukup, kamu tidak dapat mengendalikan hal-hal itu sama sekali. Sama seperti aku, jika kamu tidak kuat secara fisik sampai batas tertentu sebelumnya, dan kamu secara paksa menggunakan kekuatanku, kamu akan berakhir menjadi abu. Berbicara sampai di sini, dia berhenti, lalu berkata, mengerti. Dia tidak sedang membatasi kamu, tetapi melindungi kamu. Melindungi dirinya. Warrior yang terdiam, dia tidak meragukan kata-kata enam api ilahi, meskipun pagoda Hongmeng belum pernah berkomunikasi dengannya, tetapi tidak dapat disangkal bahwa pagoda Hongmeng telah membantunya. Pada saat ini, enam api ilahi berkata lagi, dia memilih kamu sebagai tuan, mungkin karena terpaksa, tetapi sekarang ini nasi sudah jadi bubur, dan kamu juga telah memperoleh persetujuan dari orang itu, jadi dia hanya akan membantu kamu, bukan mencelakaimu. Namun, kamu perlu berusaha keras untuk menjadi lebih kuat, karena kekuatanmu saat ini tidak cukup untuk benar-benar menguasainya, tidak hanya tidak dapat menguasainya, tetapi juga tidak dapat membantunya. Membantunya? Apa maksudmu? Warrior yang bingung. Enam api ilahi terdiam cukup lama, lalu berkata, dia sudah terluka parah saat dicuri oleh aqualamu, jadi dia hanya bisa mengandalkanmu untuk memulihkan lukanya sendiri. Kamu juga harusnya sudah merasakannya, semakin kuat kamu, dia juga menjadi semakin kuat, ya kan? Warrior yang mengangguk. Memang pada awalnya pagoda Hongmeng hanyalah pusaran pusat energi kecil, tetapi sekarang, pagoda Hongmeng bahkan dapat menekan master alam sempurna. Harus diketahui, dua blood puppet itu jauh lebih dari master alam sempurna pada umumnya, tetapi masih bisa ditekan oleh pagoda Hongmeng. Bukankah kamu ingin pergi ke lantai berikutnya? Sekarang tutup matamu dan rasakan dengan seksama, kata enam api ilahi. Mendengar ini, warrior yang mengangguk, dan kemudian matanya perlahan tertutup. Setelah sekitar 5 kali tarikan napas, dia perlahan membuka matanya, aku sudah paham. Setelah selesai bicara, dia langsung menghilang di tempatnya. Setelah 1 kali tarikan napas, warrior yang muncul di depan sebuah pintu dengan selembar jimat ungu emas yang menempel di pintu. Setelah hening sejenak, warrior yang mengulurkan tangannya ke arah jimat, namun, pada saat ini, jimat itu tiba-tiba melayang turun dari pintu dan akhirnya mendarat di depannya. Cekrek. Dengan diikuti sebuah suara, pintu di depan warrior yang terbuka perlahan. Warrior yang tidak masuk, tetapi melihat jimat emas di tangannya, dan pada saat ini, aura jahat tiba-tiba meledak keluar dari pintu. Wajah warrior yang segera berubah, dia dengan cepat menyingkirkan jimat itu, dan kemudian membanting tinju kanannya ke depan dengan keras. Bang! Dengan suara ledakan, warrior yang langsung terguncang ribuan kaki jauhnya, dan segera setelah dia berhenti, noda darah meluap dari sudut mulutnya. Warrior yang menyeka darah dari sudut mulutnya, lalu melihat ke pintu itu, di dalam, gelap gulita, tidak ada yang bisa dilihat. Apakah ada orang di sini? Atau siluman monster? Setelah keheningan yang lama,
Tubuh warrior yang bergetar, datang ke tungku alkimia di lantai 2, dan berkata, "Benda apa itu?" Dia secara alami harus lebih berhati-hati, bercanda, satu aura saja sudah dapat melukainya, benda yang ada di dalam, apa mungkin sesuatu yang sederhana. 6 api ilahi terdiam lama, lalu berkata, "Sebuah tangan. Sebuah tangan." Warrior yang tertegun, lalu berkata, "Apakah kamu yakin itu sebuah tangan?" "Yakin," kata 6 api ilahi. Ekspresi warrior yang agak jelek, karena dia baru saja terluka oleh sebuah tangan. Setelah hening sejenak, dia bertanya dengan suara yang dalam, "Tangan siapa?" "Seorang pria yang dikenal sebagai dewa perang." 6 api ilahi berkata, "Sebenarnya, itu bukan dikenal, tetapi dia memang dewa perang yang sebenarnya, dewa perang No. 1 sepanjang zaman. Lalu mengapa tangannya ada di sini?" Warrior yang bertanya. "Karena dia sudah meninggal," kata 6 api ilahi. Warrior yang melirik 6 api ilahi, lalu berkata, "Apakah dewa perang juga bisa mati?" 6 api ilahi berkata, "Dewa perang bukannya tidak terkalahkan. Apalagi dia mati dalam pertempuran. Bahkan, jika dia ingin melarikan diri, sangat sedikit orang di dunia kita yang bisa membunuhnya, tetapi dia tidak melarikan diri dan berjuang sampai akhir nafasnya." Warrior yang berkata, "Lalu mengapa tangannya bisa ada di sini?" 6 api ilahi berkata, "Tuan mendapatkannya secara tidak sengaja. Setelah Tuan mendapatkannya, dia ingin menggunakannya untuk alkimia, tetapi sebelum dimulai, sesuatu terjadi, dan akhirnya, pagoda Hongmeng dicuri oleh Aquala." "Tuan." Warrior yang melirik 6 api ilahi, tak perlu dikatakan, Tuan di mulut 6 api ilahi ini adalah orang tua berjubah Tao. Pada saat ini, 6 api ilahi tiba-tiba berkata lagi, "Tahukah kamu mengapa sebelumnya aku meminta kamu untuk menemui aku setelah membuka lantai 4? "Kenapa?" Warrior yang bertanya. "Karena, kamu harus memakai tangan itu untuk bisa menerima kekuatanku, dan kemudian membawaku keluar," kata 6 api ilahi. "Memakai tangan itu?" Warrior yang berkata, "Apakah kamu yakin aku bisa? Apakah kamu yakin tidak akan ada masalah?" 6 api ilahi berkata, "Seharusnya tidak ada masalah besar, karena dewa perang itu telah lama menghilang, dan tidak ada roh di tangan itu, hanya sebagian dari tekadnya yang tersisa. Jika kamu dapat mewarisi wasiat ini, maka ini adalah hal yang baik untukmu." "Apakah tangan ini hebat?" Warrior yang bertanya lagi. "Sangat hebat." 6 api ilahi berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamu seharusnya sudah melihat kekuatanku. Jika kamu dapat memakai tangan ini, itu dapat sepenuhnya menahan kekuatanku. Menurutmu dia kuat tidak?" Warrior yang mengangguk, lalu berbalik untuk pergi, dan pada saat ini, 6 api ilahi tiba-tiba berkata, "Apa yang akan kamu lakukan?" "Ganti tangan." Warrior yang dengan bersemangat berkata, "Saat aku menukar tangan ini, aku akan langsung pergi ke keluarga Yang, dan juga berpartisipasi dalam perebutan calon kepala keluarga. Pergi ganti sekarang jika ingin mati," bisik 6 api ilahi. Senyum warrior yang membeku, "Apa maksudmu?" 6 api ilahi berkata, "Tubuhmu masih sedikit lemah. Jika kamu menggantinya sekarang, mungkin tubuhmu tidak dapat menahan kekuatan tangan ini, jadi kamu harus menunggu tubuhmu menjadi lebih kuat sebelum kamu dapat memakai tangan ini." Ternyata begitu. Warrior yang mengangguk, tubuh fisiknya saat ini memang sedikit lemah. Seolah teringat akan sesuatu, dia berkata lagi, "Ngomong-ngomong, berganti tangan, apakah itu berarti aku harus memotong tanganku sendiri?" "Tidak perlu."
Enam api ilahi berkata, tangan itu telah dimurnikan oleh Tuan, hanya tinggal darah dan tulang, jadi jika kamu ingin tukar, kamu hanya perlu mengubah tulang dan darah. Bagaimanapun, itu adalah hal yang sangat sederhana, nanti kamu akan mengerti. Untuk saat ini, jangan pergi dulu. Meskipun fisikmu saat ini dapat menahan kekuatannya dengan susah payah, itu sangat berbahaya. Jika kamu tidak tahan, kamu akan tamat. Warrior yang berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah. Seperti yang dikatakan enam api ilahi, lebih baik menunggu keadaan lebih stabil. Omong-omong, bukankah kamu mendapatkan sebilah pedang kayu? Tanya enam api ilahi tiba-tiba. Pedang kayu. Warrior yang terkejut sesaat, dan kemudian dia ingat, memang, kenapa? Enam api ilahi terdiam lama, lalu berkata, pedang itu tidak biasa. Mendengar ini, mata warrior yang tiba-tiba berbinar. Penglihatan enam api ilahi ini sangat tinggi, bisa melihat bahwa itu tidak biasa. Tak perlu dikatakan lagi, pedang itu pasti sebuah harta karun berharga. Memikirkan hal ini, warrior yang dengan cepat mengucapkan selamat tinggal pada enam api ilahi, dan kemudian datang ke dunia di lantai pertama. Warrior yang melihat sekeliling dan hendak menemukan pedang kayu ketika seberkas cahaya pedang tiba-tiba melintasi langit. Warrior yang mendongak dan melihat sebilah pedang berderap di langit, dan di pedang ini, ada si kecil. Si kecil ini tidak lain adalah Shiro. Warrior yang hendak ke atas, tapi pada saat ini, kecepatan cahaya pedang itu tiba-tiba meningkat, semakin lama semakin cepat. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, seluruh langit benar-benar dipenuhi cahaya pedang, sekilas, semuanya adalah cahaya pedang, tidak ada celah sama sekali. Hal ini disebabkan karena itu terlalu cepat. Melihat adegan ini, ekspresi warrior yang tiba-tiba menjadi serius, karena dia tidak bisa melakukannya, atau seharusnya dikatakan bahwa kecepatannya tidak bisa seperti ini. Pada saat ini, cahaya pedang melintas, dan kemudian, sebuah pedang muncul di depannya. Pedang ini adalah pedang kayu itu, dan pada saat ini, Shiro berdiri di atas pedang kayu ini, muka bulatnya penuh kegembiraan. Shiro melambaikan cakarnya ke warrior yang rupanya memanggilnya. Warrior yang tersenyum kecil dan hendak naik, dan pada saat ini, pedang kayu itu tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian sebuah cahaya pedang melintas di lapangan. Boom! Diikuti suara ledakan, warrior yang langsung terguncang ribuan kaki jauhnya. Ribuan kaki jauhnya, warrior yang menatap dadanya. Pada saat ini, ada luka pedang yang panjangnya puluhan sentimeter di dadanya. Luka pedang itu begitu dalam sehingga dia hampir bisa melihat organ dalamnya. Jika dia tidak bereaksi cukup cepat sekarang, dia mungkin telah terbelah dua. Warrior yang menatap pedang kayu itu, dan pada saat ini, pedang kayu itu tiba-tiba melesat keluar. Melihat adegan ini, kelopak mata warrior yang berkedut dan hendak meninggalkan tempat itu, tetapi pada saat ini, pedang kayu itu tiba-tiba berhenti karena dua cakar kecil Shiro menarik gagang pedang kayu itu erat-erat. Pada saat ini, Valet tiba-tiba muncul di samping warrior yang. Dia melirik luka pedang di dada warrior yang dan berkata dengan lembut, "Apakah kamu baik-baik saja?" Warrior yang menggelengkan kepalanya, lalu menatap pedang kayu itu, apa yang dilakukan pedang ini. Valet menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Aku tidak tahu, aku hanya tahu, dia hanya memperbolehkan Shiro menyentuhnya." Warrior yang memandang Shiro, dan pada saat ini, entah apa yang dikatakan Shiro, pedang itu perlahan-lahan menjadi tenang. Warrior yang ragu-ragu, lalu berkata, "Shiro, menyingkirlah."
Shiro menatap warrior yang matanya berkedip. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan warrior yang, dia tetap minggir ke bahu Valet. Warrior yang perlahan berjalan menuju pedang kayu itu. Saat berikutnya, sebuah konsepsi niat yang menakutkan tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Akhirnya, konsepsi niat ini menyapu ke arah pedang kayu. Jiwa pedang pembunuh. Dia akan menghancurkan pedang ini dengan jiwa pedang pembunuh. Pada saat ini, pedang kayu di kejauhan tiba-tiba bergetar sedikit, dan saat berikutnya, ngung. Suara dengungan pedang tiba-tiba terdengar di lapangan, dan kemudian, cahaya pedang melintas di lapangan seperti kilat. Ses. Di bawah tatapan ngeri warrior yang, jiwa pedang pembunuh di depannya langsung terbelah menjadi dua, dan detik berikutnya, pedang kayu itu sudah berada di posisi kurang dari setengah kaki di depannya. Warrior yang terkejut, pikirannya bergerak sedikit, kilatan darah melintas di lapangan, dan kemudian, sebuah blood puppet sudah menghalangi di depannya. Saat berikutnya, bang, ses. Dua bayangan terlempar ke belakang seperti layang-layang putus. Pada saat yang sama, sebuah lengan berdarah muncul di udara. Akhirnya, lengan berdarah itu perlahan jatuh dari udara dan jatuh ke tanah. Bersambung.